Assalamualaikum Ibu Norma. Waalaikumsalam Ibu Alfi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, apalagi berjumpa dengan Ibu Alfi, tambah semangat saya. Alhamdulillah, saya juga senang loh ketemu sama Ibu. Ibu kemarin Ibu kita sudah janjian kan dari Hmm. chat di WA. Ibu katanya Hmm. mau curhat nih, ada yang mau diceritakan. Apa sih? Iya, ada nih saya mau cerita-cerita, ya curhatlah. Karena memang Mm-mm. mengganjal ini Ibu, makanya saya butuh ketemu Ibu hari ini. Alhamdulillah Nah, Ibu punya waktu. iya. Tapi minta maaf Bu Norma ya, kita Mm-mm. kayaknya waktunya terbatas nih. Jadi kayaknya kita hanya punya waktu 10 sampai 15 menit aja untuk ngobrol-ngobrolnya kita. Gimana? Oh iya begitu ya Bu. Oke, Gak apa-apa ya. nggak Mm-mm. apa-apa. Oke. Apa sih yang akan Ibu Norma ceritakan? Itu Bu, siswa perwalian Mm-mm. saya, Mm-mm. masalahnya dia itu Bu, yang pertama itu sering datang terlambat. Mm-mm. Kemudian sudah terlambat, sepatunya pun berwarna lain dari ketentuan yang sudah tertulis di sebagai tata tertib kami di SMP 1. Kemudian Mm-mm. satu lagi permasalahannya Ibu, di saat sudah bermasuk, yang notabene-nya sudah ada guru di dalam kelas, dia masih di kantin. Terus masuk di kelas itu membawa minuman lagi sebagai bekalnya di dalam kelas. Aduh, aduh, aduh. Jadi komplit ini Ada-ada anak. saja ya. Iya, Oh gitu Bu ya. Jadi, iya, oke. Jadi kalau saya garis bawah ini berarti permasalahan kedisiplinan siswa, Ibu gitu ya. iya, kurang Mm-mm. disiplin ini Bu. Oke. Terus dari nanti obrolan kita ini, kira-kira Ibu Norma mengharapkan apa sih? Saya mengharapkan Bu supaya anak ini disiplin. Jadi disiplin Mm-mm. waktu, kemudian disiplin dalam berpakaian supaya intinya dia mengikuti tata tertib sekolah. Iya, iya, iya. Oke, jadi Ibu menginginkan ada perubahan pada diri anak ini yang tadinya kurang disiplin, jadi disiplin gitu Ibu Hmm. ya. Iya, itu yang saya inginkan Bu. Oke, jadi kalau misalnya disiplinnya itu kita kasih rentang nih, ya, kita kasih Hmm. rentang nilai 1 sampai 10. Ini Hmm. anak pada rentang keberapa sih di disiplinnya? Ini anak kan memang Ya. sudah pernah saya restitusi ya Bu. Memang Mm-mm. di awal-awal saya tangani ini anak lebih parah. Tapi setelah saya Mm-mm. pernah restitusi, maka anak ini ada sedikit perubahan, tapi sedikit. Jadi kalau Mm. memang mau bilang rentan itu setelah direstitusi bisa saya kasih sekarang itu dia saya ingin kalau dulu itu dia hanya di rentan kalau sekarang dia hanya di rentan 6. Kalau Oh, misalnya sekarang rentan dengan 1 enam ya. sampai ke Mm-mm. 10 dia berada di Mm-mm. posisi ke-6. Mm-mm. Oh iya ya baik. Jadi ini anak di kedisiplinannya itu kalau kita rentang masih di angka 6 ya. Masih Nah, di terus angka 6. Ibu setelah nanti kita bicara-bicara ini, Ibu mengharapkan ada peningkatan ke level berapa sih untuk siswa ini? Saya Masalah ingin dia kedisiplinannya ya. saya ingin dia lebih meningkat Bu karena teman-temannya kan no problem dengan tata tertib yang ada. Jadi Mm-mm, mm-mm, kalau misalnya tadi dia sudah di level 6, saya ingin mm-mm. 9 bahkan ideal ideal ke 10. Ya, wow. Itu sempurna loh Ibu ya. Sempurna, iya karena memang Iya, iya, iya. kecuali kalau memang ada alasan yang memang ini kan berarti itu bukan kategori melanggar tata tertib. Kalau misalnya Iya, dia benar. dia datang terlambat itu karena memang bocor bannya, berarti itu bukan Hmm, kategori mm-mm, mm. walaupun pada dasarnya kenyataannya memang dia eh, lambat. Tapi Iya, kalau iya. memang ada alasan yang memang benar, dibenarkan ya. Oh iya, baik. Jadi kalau Ibu tadi mengharapkan anak ini bisa naik ke level 9 atau 10, kira-kira usaha apa ya yang bisa Ibu lakukan? Setidaknya ini anak harus tahu dulu dong masalah
tata tertib begitu ya. Gimana supaya ini anak lebih memahami tata tertib di sekolah supaya sehingga diharapkan juga dia akhirnya lebih disiplin gitu Ibu. Iya. Jadi saya mau melakukan yang perlu saya lakukan, saya akan panggil ini anak. Tentunya ketika misalnya besok dia terlambat lagi atau dia pakai sepatunya yang beda warna, tentu saya akan panggil lagi. Kalau misalnya besok dia lakukan itu, jadi saya akan Iya. panggil. Kemudian saya akan restitusi, ya. Saya akan restitusi, tanyakan kembali keyakinan kelas yang pernah kami buat bersama, dan tentunya langkah-langkah restitusi saya akan lakukan. Selain itu Oh, juga saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya. oke. Baik, jadi Ibu akan merencanakan memanggil anak ini. Kemudian selain itu akan melakukan restitusi dan juga akan memanggil kedua orang tuanya ya untuk Iya. terlibat langsung. Mungkin dengan adanya orang tua dipanggil langsung begitu, setidaknya bisa berpengaruh terhadap ini anak ya. Mungkin dia Iya. jadi berubah ke apa namanya perubahannya itu signifikan gitu Ibu ya. Ya, jadi selain itu Ibu, selain ketiga cara itu, ada tidak mungkin pengalaman Ibu sebelumnya yang pernah menangani kasus anak seperti ini, kira-kira yang Ibu libatkan siapa saja sih selain mungkin orang tuanya itu? Oh iya, kalau pengalaman saya selain sudah memanggil si anak, kemudian melibatkan orang tua, memanggil orang tuanya lewat surat, kemudian ketemu di sekolah, juga saya akan melibatkan guru bimbingan konseling. Jadi dari guru awalnya kan memang sudah pernah juga ditangani oleh guru BK. Oh gitu. Tapi karena memang ini anak, makanya saya ingin sekali ini Bu supaya ada perubahan. Jadi saya akan restitusi, kemudian lewat guru BK juga, kemudian dengan kerjasama orang tua juga tentunya. Iya. Jadi sudah ada beberapa alternatif ini ya, udah ada beberapa langkah nih, dipanggil secara langsung, direstitusi, kemudian dipanggil orang tua, juga kita melibatkan guru BK. Nah, dari beberapa langkah ini, Ibu, mana sih yang kira-kira paling cepat untuk bisa dilakukan dan kira-kira paling efek gitu, Ibu? Yang paling cepat ini kalau mau bilang cepat sebenarnya ini bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu atau dalam rentan waktu yang tidak lama. Misalnya akan saya panggil dulu ini anak, kemudian setelah saya panggil saya arahkan ke BK. Setelah saya arahkan ke BK, hari itu juga saya melayangkan surat ke orang tuanya supaya besoknya hadir di sekolah untuk kita duduk bersama-sama anak. Kemudian ada konfirmasi juga, ada keterangan dari guru BK sudah diperlakukan seperti bagaimana anak ini, kemudian kita akan sampaikan ke orang tuanya bahwa ini kondisi anak ini sehingga ibu dipanggil atau bapaknya dipanggil di sekolah ini. Oh iya benar. Jadi Ibu merencanakan untuk melakukannya sekaligus ya dalam waktu berdekatan gitu Ibu ya. Iya, dalam waktu berdekatan sekaligus Baik. ini saya akan lakukan. Jadi Ibu ini sudah di ujung sesi nih ya, ujung waktu nih. Sudah tinggal 6 menit kita punya waktu ya. Jadi Ibu dari perbincangan kita sudah dapat solusi belum? Alhamdulillah Bu, dari perbincangan kita ini saya senang sekali bisa mendapatkan solusi dari perbincangan kita ini. Saya dapat solusi agar anak ini bisa menaati tata tertib yang ada di sekolah kami, yaitu yang pertama tadi saya akan panggil si anak, kemudian solusi yang kedua dengan guru BK saya akan perhadapkan, kemudian saya akan memanggil orang tuanya untuk kami duduk bersama supaya betul-betul klub ini informasi, klub ini juga orang tuanya bisa tahu bagaimana kondisi anak di sekolah. Oh iya, benar. Iya, saya juga dukung nih, Bu. Terus kira-kira kapan nih Bu mau mulai lakukan semua rencana-rencana ini? Kalau rencana ini dalam waktu dekat ini, Bu. Dan waktu dekat kira-kira 1-2 hari, Bu ya?
Saya dalam waktu dekat ini 1-2 hari memanggil anak bisa besok. Kemudian hari yang sama saya lakukan menyurat sama orang tuanya. Berarti Iya. besoknya lagi ketemu dengan orang tuanya dengan si anak bersama guru Mm-mm. BK. Supaya satu Oke, Ibu kampus karena Nurma. semua Iya. sudah pernah Mm-mm. dilakukan langkah sebelumnya. Maka Oh langkah gitu. ini Iya, satu iya. kaligus sudah. Oh iya, oke. Oke, baik Ibu Nurma. Jadi karena Ibu Nurma juga sudah dapat solusi nih ya dari perbincangan Hmm. kita. Kayaknya kita boleh nih mau akhiri nih perbincangan kita ya. Tetapi boleh nggak kita mau ketemu lagi nih, misalnya 1 minggu lagi atau 10 hari kemudian, saya ingin lihat nih perkembangannya kayak gimana sih dari usaha Ibu Nurma tadi gitu. Boleh nggak? Oh iya, terima kasih Bu. Saya senang sekali kalau Ibu masih bersedia untuk kita bertemu kembali. Mm-mm. Berarti insya Allah kita bisa bertemu kembali 10 hari kemudian aja Bu ya, supaya Oke. saya lihat Mm-mm. dalam beberapa hari ini bagaimana perubahan anak ini, apa dia bisa naik level atau malah turun level. Ya semoga naik level lah Bu ya sesuai harapan kita. Iya Iya, baik. Jadi 10 hari amin. kemudian Ibu ya kita ketemu lagi Bu ya. Ya, 10 hari kemudian. Mm-mm. Baik Jadi Ibu. terima kasih Jadi banyak ini Bu. iya sama-sama saya senang loh ini bisa ngobrol juga sama Ibu Norma. Iya, saya senang sekali sudah dapat solusi dari permasalahan saya. Baik Ibu, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Arfi. Waalaikumsalam Ibu Norma. Iya, kita berjumpa lagi dalam cerita-cerita kita yang pernah kita sudah janjian ya Bu. Iya kan kemarin saya sudah chat sama Ibu. Oh iya, benar sekali. Kita cerita-cerita ini tidak lama ya, paling sekitar 10 sampai 15 menit. Apa yang mau Ibu Iya ceritakan iya. pada kesempatan ini? Iya nih Bu, saya punya masalah ini sebetulnya dengan masalah di sekolah ya tentang Iya. siswa saya yang belum tahu membaca begitu. Hmm. Oh, berarti Ibu punya siswa yang sampai sekarang belum pintar membaca. Iya Eh, benar, padahal ini kan kita sudah di tingkat 4 ya, sudah kelas 4 begitu, tapi masih ada juga satu siswa itu yang belum tahu membaca dan itu merupakan hambatan bagi pembelajaran di kelas saya, terutama juga untuk si dia. oh iya, kelas 4 memang seharusnya sudah pintar membaca ya. Iya. Mm-mm. Berarti dia sudah kelas 4. Memang sebenarnya hal yang sangat penting harus pintar membaca si anak kalau sudah kelas 4. Terus Ibu ingin dapat apa dari cerita-cerita kita ini? Iya nih Bu, saya pinginnya itu ada cara gitu ya. Jadi saya setelah perbincangan ini, saya itu dapat cara gimana biar ini anak setidaknya sudah tahu membaca meskipun dengan cara mengeja. Karena anak ini kan apa namanya memang betul-betul sama sekali tidak tahu membaca. Huruf kayaknya tahu tapi tidak tahu membaca dan saya ingin habis kita cerita-cerita ini saya menemukan caranya biar Oh, saya iya. bisa membimbing anak ini untuk membaca begitu Ibu. Iya, berarti Ibu setelah kita cerita-cerita ini dapat solusi atau dari proses cerita-cerita kita ini Ibu mendapatkan solusinya agar bagaimana memperlakukan si anak ini atau bagaimana membimbingnya supaya anak ini bisa pintar membaca ya Bu. Iya benar begitu Bu. Hmm. Kalau begitu menurut Ibu nih apa yang dapat dilakukan supaya anak itu bisa membaca walaupun seperti yang Ibu bilang tadi bahwa walaupun mengeja dia sudah bisa. Mm-mm. Apa yang Oh, iya. Ibu bisa lakukan? Apa ya? Soalnya kalau saya pikir itu kan dia sudah melewati fase kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya yakin guru-gurunya itu sebetulnya selama ini sudah pernah mengajar dia membaca dan kemungkinan juga sudah apa namanya mengajarkan beberapa metode dan belum Hmm. berhasil. Saya kayaknya gimana ya kalau kalau membaca itu kan
awalnya kita harus tahu dulu huruf ya. Iya. Jadi kayaknya itu saya mau tes dulu kayaknya ya, apakah anak ini betul-betul tidak tahu huruf sama sekali, atau memang sudah ada beberapa huruf yang dia tahu, kemudian dia kesulitan untuk menyambungnya. Berarti kalau begitu Ibu yang Ibu dapat lakukan saat ini mengetes dia, begitu? Ya, mungkin saya akan melakukan seperti Ibu. Itu Ibu. Saya akan tes, saya akan bikin kartu huruf kayaknya ya. Atau saya pinjam dari kelas 1 kan masih ada itu kartu-kartu huruf. Nanti saya mau tunjukkan ke dia, saya mau tes ini huruf apa begitu. Kalau dia ternyata dia mampu menyebutkan semua huruf, berarti saya tinggal membimbing dia untuk menyambung. Misalnya B dengan A, begitu dibacanya apa dan seterusnya. Oh iya. Gitu, Ibu Kalau ya? begitu berarti Ibu akan melakukan langkah pertama mengetes dia. Kemudian setelah misalnya Ibu sudah tahu kalau sudah bisa menyambung huruf, Ibu akan lakukan langkah selanjutnya. Begitu ya, Bu? Iya, benar. Jadi kalau memang dia sudah tahu ya tinggal saya tambahkan huruf-huruf vokal di belakang huruf konsonan gitu ya supaya dia tahu membaca. Oh iya begitu. Oke, kalau dari pengamatan saya, Ibu ini sudah ada usaha untuk memacu anak ini supaya bisa atau tahu membaca. Selain itu, Bu, apa ada cara lain yang Ibu bisa lakukan supaya betul-betul nantinya anak ini melalui atau lewat Ibu, anak ini bisa termotivasi untuk tahu barangkali dari mana ya, apa ada Cara lain ya. cara lain? Kalau cara lain kayaknya saya belum pernah coba sih, Bu. Cuma kayaknya saya terpikirkan dari obrolan kita ini, saya mau coba dengan apa namanya pakai pendekatan dengan minatnya dia. Oh iya. Mungkin saya akan tanya-tanya karena apa namanya saya juga sudah pernah nanya sih sama sepupunya, sama teman-teman dekatnya. Dia ini gimana itu di rumah kok setiap ada PR kan nggak kerja. Namanya juga kan nggak bisa Iya. baca ya. Jadi kalau dikasih tugas itu hampir semua tugasnya itu ya tidak dikerjakan. Misalnya pun ada dia kerjakan itu hasil dari kerja kelompok misalnya dan itu tinggal tinggal nyalin dari temannya begitu. Jadi kalau saya nanya-nanya katanya dia ini bahkan sebetulnya dia cukup aktif beraktivitas tapi di TikTok. Padahal kita tahu sendiri ya di TikTok itu kan juga ada tulisan-tulisan gitu. Ya. Kok bisa gitu? Kok bisa dia itu sampai tertarik terus sampai bahkan TikTokan juga. Itu kan kalau bikin konten di TikTok jelas ada tulisan-tulisan yang harus kita tindis, kita pilih. Nah dia tahu kok di situ. Tapi kenapa kok kalau bacaan di buku itu kok kayaknya dia susah banget itu mau baca. Berarti sepertinya Ibu ini sudah mendeteksi kesukaan anak ini. Barangkali dari kesukaan anak ini, apa Ibu punya trik-trik supaya melalui kesukaannya ini Ibu bisa mendapatkan solusi atas masalah tadi ini. Iya ya. Kayaknya kalau dia memang sukanya itu TikTokan, jelas tuh dia suka gadget. Barangkali bisa saya mau pakai gadget juga untuk mengajarkan dia membaca. Kan sekarang ini sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita unduh. Kayaknya itu saja deh saya mau unduhkan dia aplikasi di gadget. Mungkin kalau di sekolah saya bisa pinjamkan HP saya. Saya mau unduhkan dengan apa namanya aplikasi yang itu kayak permainan, tapi sebetulnya itu belajar membaca. Kayaknya itu lebih Ya. menarik deh, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Jadi, selain itu, Bu, tentunya kalau Ibu sudah tahu tadi kesukaannya, apakah Ibu mengetahui juga bahwa orang tuanya tahu keadaan anak ini bahwa sudah kelas 4, anaknya ternyata belum pintar membaca. Betul juga ya. Saya jadi kepikiran nih, Bu. Makasih ya. Jadi, iya, saya harusnya memang memanggil orang tuanya atau setidaknya kita berkomunikasi ya. Saya harus ketemu langsung nih sama orang tuanya supaya
saya bisa memberikan penjelasan atau pemahaman. Setidaknya kita bisa kerjasama lah ya. Saya di Hmm, sekolah sudah berusaha sedemikian rupa dan iya. itu terus berkelanjutan di rumah. Jadi kalau seperti itu ada kerjasama antara guru dengan orang tua, insya Allah eh, apa namanya usaha ini bisa berhasil dengan maksimal lah. Oh iya, Bu. Eh, Kira-kira, Bu, kalau kita kasih rentan pengetahuan membaca anak ini, menurut Ibu ini misalnya rentan dari 1 ke 10. Mm-mm. Posisi anak ini menurut Ibu dia di angka berapa? Kalau pada situasi atau posisi saat ini ya dengan pengetahuan dia saat ini yang memang belum pernah saya pernah dengar dia membaca, kayaknya dia masih di rentang 1 deh, Bu. Oh begitu, berarti Mm-mm. dia masih tertinggal ya, tertinggal sekali dari teman-temannya. Iya, Oke, dari benar. pertemuan kita ini, dari cerita-cerita kita ini, barangkali Ibu ingin tingkatkan levelnya. Eh, Kira-kira untuk Ibu mau ke level berapa dari hasil kita Hmm, cerita-cerita ini? setidaknya saya mau ini anak ke level 5 lah. Saya tidak butuh dia harus ke level 10 lancar membaca begitu, tidak. Hmm. Setidaknya dengan keadaannya dia sekarang, saya ingin dia itu tahulah membaca meskipun itu terbata-bata atau dengan cara mengeja ditambah-tambah hurufnya begitu. Itu sudah bersyukur banget loh saya. Oh iya, begitu ya. Berarti Ibu ini Hmm. punya kepedulian dengan siswanya atau dengan murid-muridnya. Kalau dari pengalaman Ibu, anak itu tadi kan selain kesukaannya sudah ditahu, kira-kira anak ini maunya diperlakukan bagaimana ya, Bu? Untuk mau supaya termotivasi belajar, untuk mau supaya belajarnya itu ini targetnya untuk bisa membaca. Kalau kemauannya sih saya belum pernah nanya Bu ya. Dia maunya kayak gimana. Cuma kalau keseharian ya, Hmm, keseharian itu saya bimbing dia itu secara individu. Bagaimanapun hmm, juga dia tidak tahu baca. Jadi ketika ada ya, tugas harus itu datang ke tempatnya dia. Saya bacakan, kemudian saya apa namanya? Saya pahamkan dia dengan bahasa-bahasa yang sederhana supaya dia paham. Dan iya, eh tapi kadang juga itu tidak berhasil karena kadang kan ada beberapa tugas itu yang harus tertulis gitu ataupun kalaupun lisan itu juga, dan sudah pernah juga saya praktekkan ya. Saya hmm, menyadari bahwa ini anak tidak bisa nulis karena tidak tahu huruf tadi. Jadi saya nanyanya, saya kasih tugasnya lisan saja. Jadi kayak gini, ya udah kamu maju aja langsung sama ibu guru, kamu langsung langsung sampaikan sama ibu guru apa sih jawabannya. Nanti ibu guru yang hmm, bacakan soalnya. Tapi soalnya itu pun saya sederhanakan dengan kalimat saya sendiri. Nah, tapi tetap kayaknya dia iya, kesulitan juga mau ngomong lisan itu. iya. Tadi kan ya kalau saya dengar cerita ibu ini, berarti anak ini dari sekian teman-temannya di kelas, sisa dia yang belum pintar membaca, berarti Iya anak benar. ini kalau bisa berarti dia seakan sudah perlu diperlakukan khusus seperti yang Ibu bilang tadi ya. Iya, iya. Sudah diperlakukan khusus seperti Ibu bilang tadi. Eh, Menurut Ibu, apa Ibu merasa dapat melakukan langkah-langkah semua langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi dari Eh, awal tadi saya Ibu akan coba, sudah. Bu ya. Saya akan tetap berusaha, entah bagaimana nanti hasilnya. Yang jelas saya akan berusaha untuk pertama mungkin saya akan tes dulu. Dia itu pakai kartu huruf ya. Kemudian yang kedua Hmm, saya akan coba pakai itu tadi, pakai gadget. Dan juga selain itu di kelas saya harus melakukan dia secara khusus. Saya bimbing secara individu. Nah, nanti iya. mungkin saya dari ketiga-tiganya itu saya akan apa namanya lihat yang mana yang Hmm, lebih apa namanya lebih lebih mudah untuk digunakan dan itu lebih optimal hasilnya mungkin kayak gitu Ibu. iya. Benar. Jadi menurut Ibu, kan tadi sudah mengatakan beberapa langkah yang akan Ibu lakukan. Eh, Iya.
menurut Ibu yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Kalau dalam waktu dekat ini kayaknya itu tadi deh, saya mau nanya ke dia. Dia itu sukanya sebetulnya belajarnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Dia suka Mm-mm. diperlukan kayak gimana. Mungkin besok saya bisa nih nanya ke dia. Nah, kalau Iya, nanti kalau saya sudah nanya ke dia, baru saya mau actionnya. Kalau emang dia suka ke gadget ya saat itu juga saya mau akan unduhkan itu aplikasi iya. untuk bermain, bermain sambil belajar gitu. Berarti yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini dua itu saja. Apa tidak seperti Ibu bilang tadi mau ketemu dengan orang tuanya? Itu juga pertimbangan juga sih. Jadi mungkin saat bersamaan Ibu ya, kan besok Mm, ini jelas besok saya akan ketemu duluan sama si anak, ya kan? mm, Jadi mungkin paginya saya sudah bisa nanya-nanya ke ini anak, dia maunya kayak mm, gimana gaya belajarnya. Terus habis itu ya, nanti baru saya komunikasi melalui WA dulu sama orang tuanya. Kalau orang tuanya mm, bersedia untuk ketemu langsung, ya saya akan ya. bertemu langsung dan bicara langsung sama orang tuanya. Iya, oh begitu ya, Bu. Baiklah, Bu, kita sudah sampai di penghujung sesi ini. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi pertemuan kita ini, Bu? Iya, alhamdulillah ya dengan kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Norma nih, saya jadi sekarang lebih lebih semangat nih mau ngajar ngajar nih Ya, anak. Jadi kayak tantangan ya, kayak tantangan. iya. Jadi besok ini sudah di pikiran saya sudah terlist ini, ada daftar-daftar Mm-mm. yang harus dilakukan besok ini. Jadi besok Ya, ini saya harus semangat ya, ngajar Bu. nih anak, ya. Ya, semangat Mm-mm. ya. Jadi saya semangat ya. Makasih loh Bu Norma ya. Jadi saya Mm-mm. besok ini harus ini ketemu ini anak, terus Oke. ngomong masalah ini gaya belajarnya, kemudian juga Mm-mm. nanti harus ketemu sama orang tuanya, Ya. ya, dan saya juga harus melakukan pembimbingan khusus yang perlukan dia secara khusus, begitu Ibu. Iya, baik sekali, Bu. Berarti betul-betul sudah dapat. Kalau begitu, kita ketemu lain waktu ya, Bu. Kira-kira kapan? Iya, Menurut Ibu untuk bolehlah. kita janjian lagi? Eh, Seminggu kemudian Bu ya. Coba kalau seminggu kemudian saya mungkin sudah bisa tahu progresnya ini anak sampai di mana Hmm. gitu. Nanti kita ketemu lagi Bu ya. Kalau saya misalnya Ya. dia misalnya ada yang masih berat, saya pikirkan boleh ya Hmm. kita curhat-curhatan lagi. Ya, saya penasaran juga dari level satu tadi, kira-kira 1 minggu kemudian itu dia masuk sudah di level berapa kira-kira ya peningkatannya? Mudah-mudahan ya Ibu. Bu, usahanya berhasil. Iya, iya. Mm-mm. Iya, oke. Barangkali sampai di sini Bu ya. Sampai Iya, ketemu di makasih. minggu depan. Assalamualaikum. Baik.